Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Baik, untuk pertemuan kali ini, pada video ini kita akan belajar mengenai aplikasi persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari ya, tapi harus memenuhi kondisi tertentu untuk digunakan dalam pemecahan masalah. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal cerita yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Jadi adapun ciri-cirinya ya, sebagai berikut. Yang pertama, ada kondisi standar atau normal. Yang kedua, ada toleransi atau juga simpangan atau juga disebut pergeseran nilai. Yang ketiga, yang ditanyakan biasanya kondisi maksimum atau minimum yang mungkin. Jadi biasanya dirumuskan atau bentuk model matematikanya seperti ini. Nilai mutlak X min B sama dengan C. Keterangannya yaitu X-nya itu sebagai nilai maksimum atau minimum yang dicari, B-nya itu sebagai nilai standar atau normalnya, yang C itu besarnya simpangan ya, atau toleransi atau pergeseran nilai. Jadi bisa Ibu ilustrasikan sebagai berikut. Jadi ini ada kondisi normal atau kondisi standar, itu besarnya 100 meter. Jadi ada toleransi atau simpangan atau pergeseran nilainya sebesar 4 meter ya. Bisa dia ke kiri atau kurang dari, atau bisa juga dia melebihi atau lebih dari. Jadi 100 dari standar ini kalau kurang dari artinya dikurangi 4, dia bisa jadi 96 ya, seperti itu. Kalau lebih dari atau melebihi 4 meter dari 100, dia jadinya 104. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk mutlak, dia akan menjadi nilai mutlak X min, nah B di sini adalah 100 ya, sebagai kondisi normalnya. Kemudian sama dengan C-nya di sini, besar penyimpangannya itu di sini adalah 4. Jadi nilai mutlak X min 100 sama dengan 4. Ini bisa kita selesaikan dengan cara mutlak seperti biasanya ya, menggunakan plus minus. Kalau plus dia tetap, kalau minus dia 4-nya dikali min ya, sehingga dia bisa jadi berkurang nilainya, bisa jadi dia bertambah. Baik, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama ya. Suatu pabrik pembuatan roti menetapkan standar untuk salah satu produk rotinya, yaitu berat bersih satu roti sebelum dipanggang adalah 50 gram. Penyimpangan berat bersih roti yang diperbolehkan adalah 1,5 gram. Berapakah berat bersih maksimum dan minimum dari roti yang diproduksi pabrik tersebut? Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah menentukan kondisi standarnya dan penyimpangannya ya. Ibu ingatkan lagi mengenai rumus umumnya. Jadi rumus umumnya adalah nilai mutlak X min B sama dengan C. Jadi kita buat soal cerita ini, kita ubah ke dalam model matematika dalam bentuk persamaan nilai mutlak. Jadi kita tentukan B-nya adalah 50 gram. Kemudian C-nya adalah 1,5 gram. Jadi satuannya sudah sama ya, sama-sama gram, jadi tidak perlu kita ubah lagi satuannya. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk persamaan nilai mutlak, sehingga dia akan menjadi nilai mutlak X min 50 sama dengan 1,5. Langkah selanjutnya kita selesaikan nilai mutlak X min 50 sama dengan 1,5 ini dengan cara
plus minus yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Yang pertama, apabila dia dalam keadaan positif, maka dia tetap ya, tidak ada perubahan. X min 50 sama dengan 1,5. Sehingga yang Ibu pindahkan di sini adalah min 50-nya ya, bawa ke sebelah kanan. Sehingga dia akan menjadi X sama dengan 1,5 ditambah 50. Sehingga dia akan menjadi X sama dengan 51,5. Langkah yang kedua, kita cari berdasarkan nilai negatifnya atau minusnya. Sehingga yang kita kalikan min yaitu 1,5-nya ya. Sehingga menjadi X min 50 sama dengan min 1,5. Kemudian min 50 ini Ibu pindahkan bawa ke sebelah kanan. Sehingga dia akan menjadi X sama dengan min 1,5 ditambah 50. Sehingga hasilnya X sama dengan 48,5. Jadi berat bersih maksimum kue adalah yang paling besar ya, yaitu 51,5 gram. Kemudian berat bersih minimum kuenya adalah yang paling kecil ya, yaitu 48,5 gram. Sudah selesai ya untuk contoh soal yang pertama. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Suatu persegi panjang mempunyai ukuran panjang nilai mutlak 3 dikurangi 5x cm dan lebar 8 cm. Jika luas persegi panjang tersebut adalah 136 cm persegi, tentukan nilai x yang memenuhi. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuat apa yang diketahui pada soal tersebut ya. Jadi yang pertama yaitu panjangnya nilai mutlak 3 dikurangi 5x. Kemudian lebarnya yaitu 8 cm. Kemudian luasnya yaitu 136 cm persegi. Kemudian kita buat apa yang ditanya. Ditanya di sini adalah nilai x yang memenuhi. Langkah selanjutnya kita mengingat kembali rumus luas persegi panjang, yaitu L sama dengan P kali L. Jadi luasnya adalah panjang kali lebar. Jadi kita buat kembali luasnya yaitu 136. Kemudian panjangnya itu dalam bentuk nilai mutlak 3 dikurangi 5x dikali dengan 8. Kalinya Ibu ganti dengan titik ya. Kemudian kita pindahkan 8-nya bawa ke depan sehingga menjadi 136 sama dengan 8 dikali nilai mutlak 3 dikurangi 5x. Langkah selanjutnya kita pindahkan 8-nya bawa ke kiri. Jadinya dia bagi ya, 136 bagi 8 sama dengan nilai mutlak 3 dikurangi 5x. Kemudian kita bagi 136 bagi 8 dapat hasilnya 17 sama dengan nilai mutlak 3 dikurangi 5x. Kemudian sudah bentuknya sederhana seperti ini, kita selesaikan dengan dua cara tadi ya. Yang pertama, apabila dia positif maka nilai mutlak 3 min 5x ini tidak ada perubahan ya, tetap dia 3 dikurangi 5x sama dengan 17. Jadi 17 sama dengan nilai mutlak 3 min 5x ini kalau dia dibolak-balik posisinya sama aja artinya ya. Di sini Ibu balik 3 min 5x nya taruh di kiri sama dengan 17-nya di kanan. Kemudian kita pindahkan 3-nya bawa ke sebelah kanan sehingga dia akan menjadi min 5x sama dengan 17 dikurangi 3. Sehingga hasilnya min 5x sama dengan 14. Kemudian min 5-nya Ibu pindahkan ke sebelah kanan sehingga dapat hasilnya x sama dengan min 14/5 ya. Karena 14 dibagi min 5 jadi hasilnya min 14/5. Kemudian
Selanjutnya kita cari berdasarkan nilai negatif. Sehingga yang kita kalikan dengan min yaitu 17-nya. Sehingga dia akan menjadi 3 dikurangi 5x sama dengan min 17. Kemudian Ibu pindahkan 3-nya, bawa ke sebelah kanan sehingga dia akan menjadi min 5x sama dengan min 17 dikurangi 3. Kemudian kita sederhanakan, min 5x sama dengan min 20. Jadi x-nya didapatkan min 20 dibagi min 5. Jadi hasilnya x sama dengan 4. Jadi nilai x yang memenuhi adalah yang pertama, x-nya sama dengan min 14/5. Kemudian yang kedua, x-nya sama dengan 4. Ya. Jadi sudah selesai untuk contoh soal yang nomor 2. Baik, cukup sekian dulu ya untuk penjelasan Ibu pada video kita kali ini. Semoga penjelasan Ibu ini dapat kalian pahami dan kalian pelajari dengan baik. Jadi silakan kalian putar ulang kembali video ini kapanpun dan dimanapun jika diperlukan ya. Baik, selanjutnya seperti biasa akan Ibu berikan latihan soal berupa kuis pada Google Classroom kalian masing-masing ya. Silakan kalian baca petunjuk pengerjaannya dengan baik. Jika ada yang kurang jelas atau hal-hal yang ingin kalian tanyakan, bisa kita diskusikan langsung melalui grup WA. Tetap semangat belajar anak-anak, tetap selalu menjaga kondisi agar selalu dalam keadaan sehat. Tetap mematuhi protokol kesehatan ketika kalian ingin bepergian keluar rumah. Baik, Ibu tutup video kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.